Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini seperti biasa ya guys ya, kita akan nge-breakdown dan nge-review, tentunya apalagi kalau bukan live action series from Netflix, One Piece. Wah gila banget ya guys, kemarin udah rilis premier di Netflix 8 episode sekaligus ya. Bagi kalian yang belum nonton, segera nonton ya teman-teman. Di luar ekspektasi banget ya series One Piece ini, dan menurut aku keren banget seriesnya. Kalau bisa aku rating, maybe aku akan nge-rate 8 episode dari One Piece ini 8 out of 10. Karena emang seseru itu filmnya ya guys ya. Jujur, ini film akan terasa oke dan keren banget kalau kalian tidak ada ekspektasi yang macem-macem dan tinggi-tinggi gitu ya. Tapi sebelum itu aku mau menginformasikan dulu ya, bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy, segera join ya. Full of spoiler, full of subscriber of Jokastoy. Linknya sudah aku pin di kolom komentar ya. Invite link grup Telegram. Jadi first impression aku kemarin setelah nonton episode-episode dari One Piece ini, adaptasi live actionnya anime One Piece yang kebanyakan dibully oleh orang ya di awal-awal dulu ya. Banyak diremehin banget nih oleh orang-orang terkait Netflix yang hendak mengadaptasi anime terkenal dan anime yang banyak banget fansnya ini. Tapi ternyata turn out setelah rilis kemarin mendapatkan respon positif banget ya teman-teman ya, di internet juga dan di Rotten Tomatoes juga ya. Rating tinggi diberikan kepada series Netflix One Piece ini oleh para tomatometer, kritikus film, dan audience score-nya. Dengan tinggi skor sebesar 81% dari para kritikus tomatometer reviewer dan juga audience score sebesar 94%. Jadi ini tinggi banget ya teman-teman ya, menunjukkan bahwa memang para penonton dan kritikus itu udah lumayan puas ya dengan adaptasi anime One Piece di Netflix ini. Yang dulu waktu awal-awal tuh banyak dibully gitu ya, banyak diremehin guys ya. Makanya jangan dulu ngebully, jangan dulu ngejudge ataupun ngeremehin sebelum kalian langsung ngalamin live experience nonton langsung ya guys. Dan ini juga tidak terlepas dari campur tangan sang maker atau pembuat One Piece ya, Eiichiro Oda. Jadi Eiichiro Oda ini ikut terlibat dalam pembuatan series Netflix One Piece ini. Jadi dia sebagai pembuat atau kreatornya harus dilibatkan. Jadi tentunya tidak ada yang salah ya, pemilihan casting atau pemerannya itu perfect banget, bisa menggambarkan dan hidup banget karakter-karakter live action One Piece-nya. Jadi gimana nih teman-teman semuanya, menurut pendapat kalian? Apakah kalian salah satu yang underestimate pada waktu dulu ketika Netflix hendak membuat adaptasi anime One Piece? Dan gimana pendapat kalian setelah nonton 8 episode full ya untuk season pertama dari One Piece by Netflix ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Tentunya sih kalau dari aku sendiri tidak ada ekspektasi macam-macam ya. Tidak ada ingin seperti A, B, C ataupun mirip banget dengan versi animenya ketika mau nonton One Piece by Netflix ini ya. Jadinya aku tidak terlalu kecewa sih ya teman-teman ya. Tapi melihat bagaimana Netflix sangat serius menggarap adaptasi anime One Piece ini, aku jadi nggak underestimate ya gimana nanti bagusnya adaptasi live action Avatar The Last Airbender. Oke guys, jadi di sini aku nggak akan menceritakan secara detail ya alur cerita lengkap One Piece by Netflix ini dari episode 1 sampai episode ke-8. Itu nanti aku akan buat di video terpisah aja untuk kalian ya. Tapi di sini aku akan langsung quick review dan quick breakdown aja ya untuk kalian semuanya. Oke, here we go. Well, kita mulai dari segi acting para artis pemeran di series One Piece ini ya. Gila sih, keren banget ya teman-teman semua. Perfect cast, sempurna. Apalagi si Luffy, Nami, Zoro, Sanji, Usopp, pokoknya perfect banget actingnya. Nggak cringe, nggak kaleng-kaleng, berkualitas banget ya. Mereka semua ini sangat pandai membawa aura karakter anime One Piece dengan sangat sukses menurut aku di series ini. Jadi mereka tahu gimana memerankan karakter anime itu dan bagaimana cara actingnya biar mirip banget ya dengan versi anime One Piece. Sehingga para fans yang memang menikmati One Piece dari dulu dari anime itu bisa bring back nostalgia ya dengan karakter-karakternya versi live action ini. Artis-artisnya pilihan Eiichiro Oda ini sangat keren ya. Perfect cast, like they born to be that character. Terkhusus pemeran Luffy ya, proporsi badannya tuh kayak bener-bener mirip ya dengan Luffy versi anime. Berikut pun Zoro, permainan pedangnya keren banget.
Nami juga sama ya kepintarannya, Usopp juga ya dengan komediannya itu, serta Sanji sang koki yang mantul banget. Pokoknya oke deh semuanya ya, gak ada masalah kok kalau soal pemeran dan acting mereka. Kadang kita yang bikin males ya nonton series ataupun adaptasi anime itu acting pemerannya itu kayak cringe dan tidak menggambarkan karakter animenya di versi kartun. Nah jadi itu yang membuat kita agak sedikit apaan sih. Nah tapi untuk One Piece ini udah oke banget. Kemudian dari segi musik ya, musiknya ini berkualitas, menambah intensitas dan keseriusan kita menonton di film ini. Jadi nggak kaleng-kaleng ya musiknya ya kalau kalian perhatikan. Properti yang digunakan pun kapal-kapal, lautan, kastel, CGI-nya untuk setingkat series free streaming Netflix ini udah oke banget ya guys ya. Kekuatan Luffy yang elastis udah oke. CGI-nya walaupun scene-nya kayak kurang banyak ya, kayak kurang kelihatan sih. Mungkin ya namanya masih season pertama ya guys ya. Semoga season kedua CGI kekuatan Luffy elastisitasnya itu bisa lebih kelihatan dan lebih sering ditampilkan. Alur ceritanya, nah dari segi storyline gak bertele-tele, langsung to the point. 5 episode pertama udah berasa intens dan seru banget ya setiap episodenya. Petualangan Luffy untuk mendapatkan kru-kru dan teman-temannya itu, kapalnya, dan menjadi king of the pirates. Benar-benar beyond everything. Kita yang nonton gak bosen karena emang straight to the point, gak ngalur ngidul kesana kemari. Ceritanya poin-poinnya jelas, langsung gitu guys, terkait konflik, permasalahan, serta persahabatan antara Luffy dan teman-temannya itu diperlihatkan di film ini udah mantul banget deh. Jadi sampai ke ending episode di season pertama, kita sangat menikmati ya guys. Villain-villain yang ditampilkan pun acting kostumnya mirip banget dengan versi anime, pada jadi pembunuh berdarah dingin gitu ya guys. Kolaborasi pertarungan di film ini mungkin jadi kritikan dan concern aku, agak kurang greget ya, kurang akrobatik gitu adegan fight scene, adegan pertarungannya. Memang sih masih oke versi anime kalau soal pertarungannya, tapi ini udah lumayan ya guys ya, udah oke banget sih. Masukan aku ya, mungkin untuk season kedua nanti adegan pertarungannya dibuat lebih oke lagi, lebih sadis, lebih intens dan lebih akrobatik sih. Dari segi lompatan, tendangan dan pukulan juga. Memorable scene bagi aku untuk adegan fightnya itu adalah ketika si Luffy pertama kali bertemu ya dengan Zoro dan Nami di awal-awal episode itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dan berkolaborasi, bertarung bersama melawan para marinir itu ya. Karena si Luffy ini kan hendak mencuri map menuju Grand Line. 8 episode terasa udah oke dan padat banget ya untuk season pertama ini. Jadi udah bisalah menggambarkan bagaimana nanti alur cerita dari One Piece ini dan introducing perkenalan setiap karakter, konflik dan permasalahan di One Piece. Jadi sebenarnya bagi kalian yang sudah ngikutin One Piece di versi animenya, pasti itu sudah tahu lah ya konfliknya nanti akan seperti apa dan sebenarnya goalsnya si Luffy ini akan jadi apa nantinya. Nah bagi yang penikmat baru dan tidak menonton versi animenya, itu bisa banget ngikutin langsung series adaptasi Netflix One Piece ini, karena memang di awal episode itu langsung ya to the point diceritakan sebenarnya apa aja goals dan tujuan dari si Luffy dan beserta kru dan timnya itu. Jadi sehingga walaupun kalian tidak penikmat anime atau jarang nonton anime One Piece dan langsung nonton live action adaptasinya, itu masih tetap bisa ngikutin. Tapi akan lebih afdol kalau kalian nonton dulu versi animenya ya guys ya. Dan yap, one again sekali lagi ya, One Piece by Netflix hadir di luar ekspektasi banget dan prediksi BMKG ya gengs. Sekali lagi visualnya oke, ceritanya oke, meski mengalami perubahan namun ceritanya tetap bisa dinikmati, padat dan tidak bertele-tele, sehingga beberapa poin yang ada di anime kayak dikurangin gitu ya di versi live actionnya. Wajar sih, soalnya kan durasinya per episode kan 1 jaman ya, jadi harus ringkas dan padat. Gimana bisa ngerangkum beberapa chapter di versi animenya untuk menjadi 1 episode dengan durasi 1 jam, itu nggak gampang ya guys ya. Jadi masih wajar sih kalau ada yang berbeda dikit-dikit. Mackenzie yang memerankan Roronoa Zoro, Emily Root yang memerankan Nami, dan Jacob Romero Gibson yang memerankan Usopp keren banget ya. Mackenzie ini udah terkenal ya guys ya, waktu itu dia memerankan Knight of Zodiac tapi filmnya flop ya. Mackenzie di film One Piece ini profesional banget, bisa menampilkan Zoro yang dingin, hebat dan kuat serta Master of Sword. Emily Root menampilkan Nami yang cantik, pandai dan sedikit licik ya, memiliki kemampuan yang mumpuni juga, serta Usopp yang loyal, kocak dan komedi terus. Dan tentunya ada si pemeran utama
Inaki Godoy yang memerankan Monkey D. Luffy. Aktor asal Meksiko ini awalnya dicemooh gitu ya, tapi ternyata dia membuktikan bahwa dia bisa dengan sangat keren menampilkan karakter Luffy di series One Piece ini. Nonton One Piece di Netflix ini berasa nonton film Pirates Caribbean juga ya, karena kayak banyak banget ya, kental dengan atmosfer bajak laut dan piratesnya, terkhusus Kapten Jack Sparrow gitu ya. Jadi bagi kalian penikmat dari franchise Pirates of Caribbean, pastinya suka banget dengan One Piece ini. Dan bagi kalian yang mau order kaos-kaos One Piece, kaos-kaos desain karakter lainnya Marvel dan sebagainya, banyak banget desainnya, langsung aja check out dan beli langsung di Co-Star Store ya teman-teman ya. Link ordernya sudah aku taruh di description box. Pokoknya nggak akan mengecewakan karena kaosnya bagus dan berkualitas banget dengan desainnya yang macam-macam dan keren-keren. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya review jujur dari aku dan breakdown singkat nih ya tentang live action adaptasi anime One Piece by Netflix yang keren banget dan wajib kalian tonton ya. 8 episode, nggak bosen sama sekali, seru banget filmnya ya guys ya. Segera nonton yang belum nonton, tulis pendapat kalian di kolom komentar setelah kalian nonton. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.